Kan yang sekarang ya. Jadi kalau kita ngomong konsep keberlanjutan tentu belum dah sangat advance ya mengenai sustainability itu menjadi sekarang menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh industri tambang. Berkelanjutan itu artinya dia dapat beroperasi secara terus-menerus dengan baik. Jadi tidak bersinggungan dengan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya para pemirsa? Kembali lagi di segmen podcast kita yaitu podcast dari SC Perhapi Himpunan Mahasiswa Pertambangan Universitas Bangka Belitung edisi yang kedua. Tentunya senang sekali kita bisa hadir kembali di ruang diskusi yang santai, hangat namun juga tetap penuh wawasan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita membahas tema yang penting bagi industri pertambangan nantinya. Kita sebagai insinyur pertambangan akan terjun ke dunia pertambangan, tentunya materi ini sangatlah penting. Nah, materi kita yaitu adalah tambang berkelanjutan, menambang hari ini juga menambang di masa depan. Dan tentunya materi kita itu adalah ketika berbicara di mana berkaitan dengan penambangan yang terjadi pada hari ini, tentunya itu harus menjaga untuk kenerusan di masa depan yang akan datang. Dan tentunya kita sangat beruntung, sangat luar biasa, sangat keren karena telah hadir bersama kita walaupun secara via online narasumber yang begitu berpengalaman di bidang pertambangan. Kita sambut Bapak Ardi Ishak Wesen. Selamat malam Bapak. Selamat malam, apa kabar Mas Rama? Alhamdulillah Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat. Nah, selama ini apa Pak kesibukan Bapak selaku di dunia pertambangan? Bisa sedikit Oh Pak ya, cerita bagi para pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut terkait dunia pertambangan dari pengalaman Bapak. ya, jadi kalau sebagai aktivis ya, kalau sebagai Ya Pak. aktivis saya tergabung di Perhapi, yaitu Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Saya menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Industri dan Asosiasi Industri. Saya juga tergabung di Aspindo, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia. Di situ saya sebagai Ketua Bidang Eksternal. Saya juga tergabung di APBI, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, sebagai Komite Komunikasi dan Government Relation. Demikian juga saya juga tergabung di Indonesia Mining Association. Jadi ada 4 organisasi yang saya ikuti dan keempat-empatnya saya eh, terlibat sebagai pengurus aktif dari organisasi tersebut. Nah, tentu Wih, sangat luar biasa ya Pak. dalam kesempatan ini saya bertindak atas nama Perhapi ya, karena kan ini bagian dari kegiatan Perhapi, di mana Perhapi juga memiliki Bener Pak. student chapter ya, yang tempat adik-adik belajar dan apa eh, mulai mengenal industri tambang. Nah, di situ kami mendukung kegiatan-kegiatan dari student chapter Perhapi. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa sebagai karyawan, saya tergabung di PT Pama Persada Nusantara. Saya menjabat sebagai ketua, bukan ketua ya, manajer ya, manajer, senior manager di promotion dan government relation di Pama. Dan saya menjabat di PAMA di jabatan ini semenjak 2016. Saya bergabung di PAMA itu sudah cukup lama dari tahun 97. Jadi udah hampir 30 tahun saya di PAMA. Sebelumnya saya berkuliah di UGM dengan background teknik geologi. Jadi background saya teknik geologi, saya bergabung di PAMA tahun 97 dan selanjutnya bekerja di PAMA sampai sekarang dan juga aktif di organisasi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kira-kira sekilas mengenai profil saya. Begitu Mas Rama. Oke, Hmm. iya Pak. Dan tentunya dari Bapak ceritakan tadi, Bapak juga sudah cukup lama ya Pak bergabung terjun Oh di dalam ya, ya. pertambangan, udah hampir 30 Betul, tahun ya Pak, betul, betul. dari tahun 1997. Betul. Nah, boleh sedikit cerita mungkin Pak, bagaimana pengalaman karir Bapak dari yang mungkin dari waktu lulus sarjana dari teknik geologi dari Ya, Universitas Gajah Mada, ya. langsung terjun ke dunia lapangan,
Kemudian bagaimana Pak tantangan waktu Bapak pertama kali terjun ke dunia lapangan itu, gimana tantangan Bapak melihat pertambangan-pertambangan di Ya, Indonesia Pak? Apakah tambangnya sudah efektif atau sudah berkelanjutan ataupun oke. Jadi pengalaman saya ya, jadi ketika kami belajar di perguruan tinggi ya, kebetulan background saya ya agak Pak? sedikit berbeda ya. Jadi kalau teman-teman di tambang pasti udah kebayang tambang itu seperti apa. Cuma sayangnya dulu namanya jurusan geologi itu tidak belajar tambang gitu ya. Kami belajar lebih ke arah eksplorasinya ya, bu- bukan Eksplorasi operasional bener Pak. penambangan ya. Nah, jadi ketika lulus pilihan-pilihan pekerjaan bidang pekerjaan itu pasti tidak lepas dari kegiatan eksplorasi. Sebagian besar mayoritas pada saat itu adalah dari industri oil and gas ya, dari migas ya, dari migas. Kebanyakan waktu itu di tahun-tahun Ini gas ya. 2000-an gitu ya. Itu migas tuh lagi berjaya. Jadi kebanyakan pilihannya bekerja di industri migas. Oh, Tambang juga ada tapi minoritas. Kecil sekali. Nah, kebetulan saya minoritas termasuk Pak. orang yang nekat gitu ya. Jadi saya tidak mau mainstream gitu ya. Jadi ya udahlah pilih hal yang berbeda dari teman-teman, nekat masuk ke industri tambang dan bergabung di PAMA, dan langsung waktu itu saya ditempatkan di lapangan ya sebagai bagian dari trainee ya. Jadi kalau masih statusnya trainee itu mesti belajar di lapangan ya. Bukan belajar dalam arti konteks belajar, tapi belajar sambil bekerja di lapangan, sambil mengenal industri tambang. Nah, Iya Pak. begitu diterjunkan di lapangan, saya ditempatkan di tambang Ombilin ya, Sawalunto, tambang terbuka Ombilin Sawalunto. Nah, di sana saya baru langsung kaget ya, oh begini tambang itu seperti ini gitu. Jadi baru pertama kali melihat tambang ya saat itu juga, dan langsung bekerja di situ gitu. Nah, di situ saya pelan-pelan belajar mengenal industri tambang. Dan waktu itu industri tambang di awal tahun 2000 di Indonesia masih baru ya, baru baru Itu awal-awal, baru. termasuk baru awal. Jadi ya semuanya masih jauh lah dibandingkan yang sekarang ya. Jadi kalau kita ngomong konsep keberlanjutan tentu belum terpikirkan saat itu. Saat itu orang lebih fokus ke konsep safety, keselamatan kerja. Karena Oh, karena kan tamatan kerja ya ya Pak. meskipun keselamatan kerja itu sebenarnya bagian dari keberlanjutan ya. Kalau kita ngomong keberlanjutan kan ininya komponennya banyak ya, termasuk di dalamnya keselamatan kerja, keselamatan kesehatan kerja. Nah, itu pada saat itu orang baru pada fokus ke situ karena industri tambang masih di awal-awal ya di Indonesia. Jadi kita eh, yang paling strict waktu itu ya menggunakan penggunaan APD ya, alat pelindung diri. Misalnya pakai helm, pakai sepatu safety gitu ya, pakai Hati-hati ya vest Pak. ya, yang basic aja. Jadi hal-hal basic seperti itu. Kemudian ada rules kalau nggak boleh mengemudikan, nggak boleh mengoperasikan peralatan tanpa tanpa training, tanpa apa. Nah, itu mulai ada SOP-SOP dibuat. Terus kemudian pelan-pelan eh, mengenal bagaimana menjaga lingkungan. Jadi namanya oh iya, Menjaga operasi lingkungan. tambang itu kan nggak boleh membuang air air asamnya langsung ke aliran air, nggak boleh, mesti diolah dulu kan, Ah ya Pak. ditampung, di settling pond, di treatment, dicek, nah, ini kadar asamnya baru boleh dilepas. Nah, itu juga waktu itu baru awal-awal ya. Konsep-konsep itu baru awal, kemudian ya banyak hal lah yang pelan-pelan berkembang sampai sekarang. Nah, kalau sekarang udah sangat advance ya mengenai sustainability, itu sekarang menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh industri tambang. Gitu Mas Rahmat. Baik Pak, nah dari artinya kalau di dunia pertambangan itu dari awal Bapak yang terjun langsung Ya, ke dunia pertambangan kerja itu tentunya industri pertambangan ini mengalami perkembangan ya Pak dari masa betul, ke masa betul, betul. dan setiap tahun itu memiliki tantangan baru walaupun teknologi berkembang, zaman dulunya belum begitu berkembang ya Pak, tentunya Ya, memiliki tantangan-tantangan baru. Nah Pak, kami di sini ada beberapa bahan diskusi Pak dari para silakan, silakan, pemirsa yang menonton. Mungkin silakan, kita ke pertanyaan dasar dulu ya Pak, bagi para pemirsa, silakan. bagi para mahasiswa yang ingin tahu, yaitu Mm, pertanyaan berdasarnya itu, nah ini Pak, mm. perbedaan yang mendasar Pak antara pertambangan yang konvensional dengan konsep tambang yang berkelanjutan. Nah itu gimana Pak, perbedaan yang mendasar ya? Mungkin para pemirsa ini mungkin belum tahu Pak gimana perbedaan kedua itu Pak. Sebenarnya konsepnya ini sangat ini ya, sangat terbuka ya. Sebenarnya nggak, kalau menurut saya sih nggak ada
nggak ada bukan nggak ada teori yang pasti terkait apa itu tambang berkelanjutan dan apa itu tambang konvensional. Jadi ini Iya, suatu Pak. suatu hal yang sifatnya terbuka, tergantung siapa yang mengatakannya, ahli apa dia. Misalnya kalau ahli safety dia pasti ngomongnya dengan sudut pandang safety, ahli lingkungan pasti dari sudut pandang lingkungan, ahli tambang, ahli teknis ya, misalnya main engineer dari sudut main engineer gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat secara umum ya, yang disebut tambang yang berkelanjutan, berkelanjutan itu artinya dia dapat beroperasi secara terus-menerus dengan baik. Jadi tidak bersinggungan dengan sekitarnya. Kalau itu kan berkelanjutan maksudnya kan seperti itu. Ini kita ngomong Iya, berdasarkan Pak. berdasarkan katanya aja. Maksudnya berdasarkan arti dari kata-kata berkelanjutan. Berkelanjutan Hmm. artinya dia tidak bertentangan dengan lingkungan sekitarnya, dia tidak bertentangan dengan sosial yang ada di sekitarnya, termasuk tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, dan juga aspek-aspek tadi itu kesehatan, keselamatan kerja. Nah, sepanjang dia dia bisa tidak bertentangan dengan itu semua, otomatis kita bisa mengategorikan dia sebagai tambang berkelanjutan gitu, karena memenuhi aspek-aspek keberlanjutan gitu. Iya, Pak. Ya, ini kita ngomong paling gampang ya, pengertian paling gampang. Kalau Paling secara gampang ya. ya secara akademis pasti akan beda lagi gitu kan. Ada komponen berkelanjutan itu apa aja komponennya itu ada nanti. Itu secara teoritis. Tapi kita kalau ngomong secara praktikal sederhana ya seperti itu gitu. Yang berkelanjutan itu tambang itu kalau dia nggak ada gangguan dari dia tidak bertentangan dengan sekitarnya, pasti dia akan berlanjut kan operasinya kan. Misalnya kita udah mendefine tambang itu umurnya 30 tahun, life of mine-nya 30 tahun. Kalau kita bisa mengoperasikan tambang itu secara berkelanjutan, artinya apa? Sampai life of mine, tambang itu bisa beroperasi dengan baik tentunya kan, nggak ada Iya, gangguan, Pak. nggak ada ini, nggak ada itu, ya itu berkelanjutan. Kita bisa ngomong itu tambang berkelanjutan. Tapi kalau kita nambangnya dengan cara ugal-ugalan ya, baik dengan metode penambangan yang ngaco, misalnya gitu kan, atau tidak memperhatikan lingkungan atau sosial, nah, pasti banyak yang protes gitu kan. Orang di sekitarnya akan protes gitu. Oh kenapa kok begini, kenapa kok itu, kenapa kok ini. Terus ada pemerintah datang, inspektur tambang datang, Anda menyalahi aturan ini. Nah, di stop lah kita kan. Nah, tidak berlanjut tambangnya. Nah, itulah tambang yang tadi itu tambang yang tidak berkelanjutan gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Tinggal kita bagaimana mendefinisikan tambang berkelanjutan itu seperti apa. Tapi secara prinsip adalah tambang berkelanjutan adalah tambang yang bisa beroperasi secara terus-menerus sampai akhir masa life of mine-nya gitu. Tanpa menyinggung yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan, sosial, dan peraturan, termasuk peraturan ya, regulasi. Nah, jadi kan stakeholdernya tambang itu kan banyak ya. Jadi jangan sampai dia bertentangan dengan stakeholder yang ada. Prinsipnya sebenarnya sesederhana itu sih. Jadi kita Iya. tidak perlu berpikir terlalu apa ya, muluk-muluk, wah tambang berkelanjutan itu gini 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 ya. Itu Benar, teorinya Pak. ya. Ya, Itu teorinya benar, teorinya. Pak. Kenyataannya ya kayak gitu itu gitu loh. Sepanjang dia bisa apa apa ya selaras ya, selaras dengan yang ada di sekitarnya, ya itu berkelanjutan gitu. Kalau menurut saya sih sederhana itu ya, sesederhana itu tambang berkelanjutan itu. Oke, Pak. Nah, jadi kan kalau Nah, kami lihat Pak belakangan ini hmm, terkait di Indonesia kan beberapa ya, tahun ini itu sering gencar masalah isu-isu di nasional tuh isu-isu pertambangan Pak. Di ya, Pulau Kalimantan, di Pulau betul, Sumatera, ya, khususnya tempat di bumi kami berpijak ini Pak di Bangka pasti, Belitung juga pasti, lagi pasti, masa-masanya itu di tambang timah juga termasuk Pak. ya, Lagi ya, isu-isunya. Nah, menurut pandangan Bapak selama Bapak terjun ke dunia hmm, pertambangan sejauh mana Pak industri di pertambangan di Indonesia itu menerapkan prinsip tambang berkelanjutan dengan hukum regulasi yang ditetapkan oleh Menteri SDM kita Pak? Sejauh mana Pak sudah perkembangan di industri di Indonesia ya. ini Pak? Jadi kalau kita boleh jujur ya, saya mendefinisikan industri pertambangan di Indonesia itu adalah salah satu industri yang sangat diatur oleh pemerintah atau kita kenal dengan istilah heavily regulated. Jadi diatur dengan sangat ketat dengan Ya berbagai Pak. macam regulasi, ya kan? Nah, kenapa diatur sangat ketat? Karena sebenarnya kan kembali ke Undang-Undang 1945 pasal 33, semua kekayaan alam yang ada di dalam bumi kan milik negara ya, milik 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 bangsa dan negara Indonesia gitu. Jadi otomatis karena miliknya negara Indonesia,
pemerintah ngatur gitu loh kan. Karena ini asetnya bangsa dan negara ini kan, jadi mesti diatur nih dengan ketat semua bahan tambang itu. Nah, kenapa akhirnya sekarang di Indonesia rejimnya untuk industri pertambangan itu diatur dengan ketat. Nah, salah satu aturan yang diatur oleh pemerintah adalah terkait dengan sebenarnya terkait dengan sustainability yang diterjemahkan menjadi good mining practice gitu kan. Kalau di Indonesia kan Oh, regulasinya practice. ngomongnya good mining practice gitu kan. Nah, konsep-konsep good mining practice ini menurut saya ini adalah konsep-konsep keberlanjutan gitu. Kalau kita ngikutin regulasi yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi kan good mining practice itu aspeknya banyak. Ada teknik pertambangan, ada konservasi mineral, batu bara, ada keselamatan pertambangan, ada pengelolaan lingkungan, terus kemudian ada aspek penerapan teknologi juga, rekayasa dan teknologi. Nah, ini semua ini hal-hal yang diatur oleh regulasi di Indonesia. Sehingga semua badan usaha yang mengelola konsesi tambang di Indonesia harus mengikuti regulasi tersebut, good mining. Jadi harus menerapkan good mining practice. Itu dah hukumnya seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya masih ada saja yang tidak menerapkan atau baru menerapkan sebagian. Nah, ini yang jadi kendala kan. Nah, memang kita nggak bisa menyalahkan semuanya kepada si pelaku usaha ya. Kadang-kadang kan ada pelaku usaha tambang yang latar belakangnya penambang rakyat, misalnya begitu. Nah, kalau penambang Iya, Pak. rakyat kan dia perlu dibina, gitu kan. Benar, Juga Pak. ya, mesti ada pembinaan karena secara knowledge, secara pengetahuan mungkin mereka tidak mampu ya memahami regulasi yang ada. Jadi perlu ada pembinaan. Nah, ini kan tentu kan peran pemerintah menjadi lebih besar. Tapi bagi badan usaha yang yang ukuran sedang sampai besar, mereka punya kemampuan kan. Mereka bisa bisa memahami regulasi tersebut dan menerapkan karena punya modal juga, modalnya cukup untuk menerapkan regulasi tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong berkelanjutan sesuai dengan regulasi, ya ini tadi good mining practice gitu loh. Itu aturannya teman-teman bisa baca kan, tinggal di googling aja kan regulasi mengenai good mining practice, sudah muncul semua. Nah, itulah Ya, Pak. kewajiban kewajiban memegang pemegang konsesi itu ya itu gitu loh, menerapkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Nah, kaidah-kaidah pertambangan yang baik itu aspeknya cukup banyak, bisa dilihat, bisa dipelajari, dan itu menyangkut semua aspek dari saat mulai eksplorasi, kemudian saat konstruksi, pada saat mulai operasi penambangan, bahkan sampai penutupan tambang. Itu semua diatur kan di situ. Termasuk juga kewajiban untuk menempatkan jaminan reklamasi gitu kan, jamrek misalnya. Nah, ini kan juga kemarin sempat sempat jadi topik pembicaraan masalah jamrek karena pemerintah eh, waktu itu sempat eh, mensyaratkan yang nggak punya jamrek izinnya di stop sementara. Nah, seperti itu kan Oh, akhirnya ya, ya. akhirnya banyak tuh yang izinnya dihentikan sementara akibat belum memenuhi jamrek. Nah, jaminan reklamasi. Nah, ini salah satu contoh ya gimana pemerintah mulai memperketat penerapan regulasi terkait dengan good mining practice. Nah, cuma ada yang kurang juga. Kalau menurut saya masih ada yang kurang. Yang kurang tadi pembinaannya kurang. Nah, pertama, Pembinaannya, ya, Pak. ya, karena kan tidak bisa kita hanya menggunakan sanksi, ya, mekanisme sanksi, tapi juga ada mekanisme pembinaan. Jadi pembinaan dan sanksi itu sama-sama instrumen yang harus diterapkan ya. Kalau cuma sanksi, sanksi, sanksi saja nggak ada pembinaan kan ya repot kan. Yang nggak paham kan makin nggak paham gitu kan. Mereka malah ngaco. Tapi kalau yang nggak paham ya tolong dikasih pembinaan, diajari, diatur gitu supaya mereka bisa juga ngikutin regulasi yang ada. Kira-kira gitu, Mas. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Hmm. pertambangan di Indonesia itu tentunya untuk mewujudkan metode prinsip yang keberlanjutan sudah diatur ya Ya, Pak oleh sudah diatur peraturan regulasi. regulasi. Nah, Pak, tetapi juga kan pelaksanaannya seperti yang kita tahu pasti ada Ya, kesalahan human error atau ya, sebagainya. ya. Nah, mungkin menurut Bapak atau dari sudut pandang Bapak mungkin bisa sedikit jelaskan Pak tantangan. Hmm. Nah, kita berbicara tantangan nih Pak, tantangan Hmm. terbesar yang masih dihadapi dalam mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, apakah di bidang eksplorasinya, Pak, apakah di bidang perizinan, di bidang produksinya, yang tantangan terbesar Pak bagi perusahaan, Pak. Sebenarnya tantangan terbesar itu lebih ke arah regulasi, sebenarnya. Regulasinya itu sebenarnya di industri tambang itu udah tadi saya sampaikan ya, udah ketat, bagus. Cuma
sayangnya cuma ada satu kekurangannya. Kita kadang-kadang tidak konsisten menerapkan regulasi. Itu hal pertama. Hal kedua adalah regulasi itu kadang-kadang tidak berdiri sendiri. Regulasi itu juga terkait dengan kalau regulasi tambang pasti di bawah Kementerian SDM ya, Direktorat Jenderal Minerba, Mineral dan Batu Bara. Yang ngatur kan itu. Tapi Iya, Pak. itu ada kaitannya lagi dengan apa? Kehutanan, ya kan? Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, Lingkungan Hidup, Kementerian investasi kalau terkait dengan perizinan investasi. Jadi kaitannya banyak, gitu. Karena tambang itu kan tidak bisa, tambang itu kan ada di dalam tanah ya. Kalau kita ngomong Iya, Pak. IUP itu kan tambang itu kan izin usaha pertambangan itu satu petak gitu, tapi yang diatur yang ada di dalam tanahnya. Di permukaannya itu udah beda lagi izinnya. Izinnya apa? Ada izin hutan, ada izin lingkungan hidup, ada izin kalau lahannya milik perorangan ya harus di apa agraria regulasinya. Nah, ini itu kadang-kadang masih saling apa ya nggak sinkron gitu. Nah ini yang menyebabkan kebingungan di Indonesia. Jadi sebenarnya tantangannya itu justru dari regulasi kalau menurut saya. Jadi regulasi pertama itu regulasi tambang itu berkaitan dengan regulasi yang lain, kementerian yang lain. Dan itu kadang-kadang nggak sinkron. Itu hal pertama. Yang kedua tadi yang saya sebutkan adalah regulasinya juga kadang-kadang berubah-ubah gitu kan. Contoh paling sederhana RKAB. RKAB yang tadinya 3 tahun jadi setahun. Nah, pening lah orang kan ngaturnya gimana gitu kan. Nah ini salah satu contoh Tapi aku nutup ini. konsistensi regulasi itu menjadi penting. Jadi kalau masalah ketaatan sih kalau regulasinya udah jelas dan ada sanksinya, pasti orang akan taat. Karena udah jelas sanksinya ya. Tapi kalau Iya, Pak. regulasinya Sudah jelas. berubah-ubah, orang bingung gitu loh. Ini yang mana? Ini gimana? Kok sekarang kita lakukan ini, besok regulasinya berubah lagi. Nah, ini yang harus dipahami oleh pemerintah bahwa regulasi itu menjadi suatu hal yang penting, kepastian regulasi. Ya mungkin di teman-teman di Bangka Belitung juga mungkin merasakan ya dulu seperti apa, sekarang seperti apa, regulasinya juga kok beda gitu kan, regulasinya yang ada gitu kan. Sementara yang dilakukan di sana ya ya seperti itu gitu kan, tambang rakyatnya juga banyak gitu. Tapi kok regulasinya berubah-ubah sehingga eh, penerapannya juga di lapangan juga berubah-ubah gitu. Nah, ini yang agak membingungkan kadang-kadang. Nah, sekarang ada lagi kan Satgas penertiban kawasan hutan ya, Satgas PKH. Itu juga eh, kayaknya tumpang tindih gitu kan dengan apa yang dilakukan di. Itu tuh langsung dari pusat ya, Pak. Iya, Satgas itu ya, langsung dari nah pusat itu itu. itu tadi itu makanya saya tadi bilang kan regulasinya jadi membingungkan gitu loh. Ini regulasinya jadi tumpang tindih gak karuan, kita yang di lapangan jadi bingung, pelaku industri jadi bingung. Ini gimana? Kita kan udah ngikutin aturan yang di ESDM misalnya, tapi ada Satgas. Nah terus ini gimana hubungannya apa gitu kan? Ya yang kayak gini lah. Jadi kita masalah regulasi, kepastian regulasi itu menjadi penting. Ya Oke. kepastian regulasi termasuk transparansi juga kan. Nah, Pak, tentunya kalau kita berbicara terkait regulasi tadi kan, Pak. Nah, Ya, ketika di tahapan eksplorasi sebelum tahapan produksi, itu kan ada hmm, di laporan itu di pembahasan terkait investasi, Pak, yang harus ya, kita serahkan kepada regulasi pemerintahan. Nah, ya. tentunya Pak, kita itu sebagai mungkin dari perusahaan, pandang perusahaan, gimana Pak caranya menyeimbangkan target kebutuhan produksi dengan pengeluaran modal dan sebagainya itu terkait dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Nah, tentunya kan isu-isu nasional kan bahwasanya tambang itu katanya itu merusak merusak lingkungan kan, Pak. Nah, Hmm. tetapi juga kan di laporan eksplorasi disebutkan itu kan ada target produksi dan bagaimana proses menjaga lingkungan, tahapan reklamasi. Nah, bagaimana Pak menurut pandangan Bapak cara penyeimbangannya antara target produksi dan juga tanggung jawab menjaga lingkungan tersebut, Pak? Nah, jadi kita dalam merencanakan sesuatu, termasuk tambang ya, kita harus tahu komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Nah, kalau kalau kita mengelola tambang, kita merencanakan tambang, tentu komponen reklamasi, komponen proteksi terhadap lingkungan itu harus dimasukkan sebagai komponen biaya. Nah, Ya. jadi itu yang penting dari awal tuh harus sudah termasuk gitu loh. Jadi eh, di tapi kan dia harus tahu regulasinya dulu, regulasinya seperti apa gitu, baru itu dimasukkan ke dalam komponen perencanaan. Jadi ketika perencanaan itu dieksekusi, di dalamnya sudah terkandung tuh budget misalnya, budget reklamasi, budget
pengelolaan lingkungan, budget pengelolaan air permukaan. Nah, itu ada harus terakomodasi semua gitu loh. Nah, kalau itu nggak terakomodasi, yang buat rancangan salah gitu loh. Karena dia nggak tahu regulasinya kan. Iya, Jadi, Pak. jadi itu hal itu hal basic yang harus dilakukan. Jadi sebelum Anda melakukan perencanaan, Anda harus mengenal dulu regulasinya seperti apa. Regulasi di tempat tersebut ya. Tapi kalau di Indonesia kan sama semua, regulasinya kan sama. Bahwa semua pemegang konsesi tambang harus mengelola lingkungan. Berarti artinya ada apa? Di perencanaan harus ada budget pengelolaan lingkungan kan kayak gitu kan. Iya, Pak. Ya, pemegang konsesi harus melakukan reklamasi. Ya, berarti di dalam dokumen perencanaan harus ada aktivitas reklamasi yang dibudgetkan dan dijadwalkan. Nah, ini semua harus tercantum tuh di dalam 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 dokumen perencanaan. Jadi ketika itu diimplementasi, sudah ada, kita nggak bisa bilang, oh kita nggak ada budget. Nggak bisa. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika regulasi itu menyatakan bahwa setiap kegiatan pertambangan itu harus menempatkan jaminan reklamasi. Nah, jaminan reklamasinya kan ada formulanya tuh. Iya, Formulanya Pak. tahu-tahu di tengah jalan berubah formulanya. Nah, ya kan kita bisa ngomong, "Wah, Pak, kita nggak ada budget untuk perubahan formulanya ya." Tapi kalau Hmm. formulanya dari awal, kan kita kan tambang itu kalau kita ngomong kan masa period life of mine-nya kan panjang ya, bisa 20 tahun, Panjang, 30 Pak. tahun. Nah, kalau di tengah jalan aturan formula tadi itu jamreknya berubah, ya kadang-kadang ada yang bisa memenuhi, ada yang enggak gitu loh. Karena kan dia merencanakan pasti dari awal banget ya, ketika regulasinya mungkin sekarang berbeda dengan yang dulu. Itu mungkin baru ada sedikit deviasi ya. Tapi kan tetap sudah direncanakan tuh berapa budgetnya. Nah, jadi memang sangat penting tuh perencanaan itu sangat penting dan si perencanaan tadi itu harus mengenal regulasinya. Nah, Pak, seperti yang mungkin kami ketahui, Pak, sebagai kami pelajari Ya, sebagai ya, mahasiswa, di ya, dalam tahapan eksplorasi itu kan tahapan proses laporan itu kan memiliki tahapan-tahapan yang sulit ya, Pak, betul. izin izin eksplorasi, izin Ya, eksploitasi dan sebagainya. Nah, kita berbicara dari sisi ekonomis, Pak. ya, Nah, dalam penerapan metode tambang yang berkelanjutan, mungkin di satu sisi itu untung bagi lingkungan, bagi ah, masyarakat sekitar. Nah, tetapi dalam sisi bagi industri tersebut, Pak, apakah dia itu menguntungkan dalam jangka panjang? Karena seperti Bapak bilang tadi, di tengah-tengah jalan itu mungkin ada formula yang berubah, biaya reklamasi yang tiba-tiba berubah dari permintaan dari regulatornya. Nah, gimana pandangan Bapak dari sisi ekonomisnya, Pak? dari sisi ekonomis tentu kita nggak bisa lihat dari jangka pendek ya. Jadi memang kalau dari sisi ekonomis memang kita bisa merencanakan sesuatu itu yang istilahnya cost-nya paling efektif, efisien, dan ya tanda petik paling murah lah gitu kan. Supaya untungnya porsinya agak besar. Nah, tapi kalau kita menerapkan itu tentu ada yang dikorbankan. Nah, kita kan nggak bisa memandang suatu bisnis itu jangka pendek ya. Jadi kita harus apalagi bisnis tambang. Jadi jangka waktu pemikiran kita itu harus sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Orang tambang itu nggak bisa berpikir jangka pendek menurut saya. Nggak boleh, malah nggak boleh. Harus berpikir jangka panjang. Karena tambang sendiri umurnya jangka panjang. Nah, kalau kita berpikir tentang jangka panjang, penerapan-penerapan teknologi, penerapan suatu metode khusus yang mungkin membutuhkan biaya lebih, itu akan sangat jatuhnya akan murah gitu untuk jangka panjang. Karena apa? Dengan jangka panjang itu dia dapat beroperasi terus-menerus. Bayangkan kalau kita menggunakan teknologi asal-asalan ya, teknologi asal-asalan yang hanya memberikan keuntungan jangka pendek. Namun dampaknya operasi kita nggak bisa berjalan dengan lancar karena ada gangguan. Nah, ini kan jadi kendala juga bagi tambang. Operasi yang terhenti di tengah jalan itu ruginya ampun-ampun kan hitungannya kan stop operasi itu revenue-nya hilang berapa satu hari itu. Nah, dia Nah, harus benar, memikirkan Pak. sekali lagi jangka panjang. Jadi sekali lagi orang tambang itu nggak bisa mikir jangka pendek. Pikirannya semua harus jangka panjang. Sifatnya long term semua. Paling pendek itu mungkin 5 tahun, 10 tahun itu termasuk pendek. Kita nggak bisa berpikir cuma setahun, 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 setahun itu nggak bisa. Gitu. Kita pikirannya mesti 5 tahun, 10 tahun, gitu kan? Karena ya sesuai dengan umur cadangan yang ada di situ. Kalau umur cadangannya 5 tahun ya kita berpikirnya 5 tahun, 10 tahun ya 10 tahun. Misalnya tadi contoh sederhana,
oh ini nanti kita kalau ada apa aliran air permukaan kita nggak usah pakai apa settling pond, kita arahkan aja natural pakai parit pakai apa murah ya bener murah tapi waktu ketika hujannya di luar ini ya di luar normal menyebabkan banjir wah repot kan nggak ada settling pond. Nah ini contoh aja kan karena Iya, dia Pak. memikirkan kos yang murah gitu loh. Padahal kita nggak bisa kita ngomongin jangka panjang. Kalau dalam periode 10 tahunan gitu ya apa 20 tahun pasti ada namanya curah hujan 5 tahunan, curah hujan 10 tahunan yang mungkin lebih besar. Nah, ini kan tentu kita harus berancang tuh settling pond-nya lah, ya kan kayak gitu kan mesti dirancang kan. Memang costly, tapi kan menjamin bahwa operasinya akan berjalan lancar selama 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, ini yang perlu dipikirkan bahwa teman-teman itu berpikir dalam koridor waktu yang cukup panjang, ya nggak bisa kita berpikir waktu jangka pendek, gitu, gitu Mas. Oh, nah Pak, jadi ketika Nah, penerapan konsep tambang yang berkelanjutan itu hubungannya juga ada dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. iya pasti. Nah, jadi masyarakat sekitar kita itu sering menganggap bahwa stigma negatif bahwa pertambangan itu merusak alam. Nah, seharusnya Hmm. Pak, gimana industri pertambangan yang baik itu dalam mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan? Gimana harusnya yang baiknya? Jadi yang baik itu namanya tambang yang ideal itu bisa menerapkan satu konsep namanya sirkular ekonomi ya. Sirkular ekonomi itu konsep sederhana di mana ekonomi itu berputar di lokal di daerah tempat tambang itu berada. Misalnya tambang itu beroperasi di sana, dia merekrut karyawan yang ada di sana. Itu hal pertama. Hal kedua, dia mulai membangun fasilitas kesehatan, fasilitas infrastruktur buat masyarakat ada di sana. Kemudian orang-orang yang kerja di tambang kan biasanya kebanyakan nginepnya di base camp ya atau di suatu akomodasi yang disediakan perusahaan. Nah kan dia kan pasti kan butuh makan, butuh minum, butuh segala macam kebutuhan barang pokok. Nah, itu harusnya disuplai oleh masyarakat yang ada di sekitar. Jadi dengan ada tambang itu, masyarakat yang ada di sekitar tambang itu juga merasakan dampak ekonominya. Nah, ini kalau ada benefit dari dampak ekonomi dari kegiatan pertambangan, tentu masing-masing akan saling jaga tuh. Masyarakat di sekitar juga nggak mau tambangnya terhenti kan, karena kan itu bagian dari kehidupan mereka dan mereka mendapatkan benefit dari tambang itu. Eh, sedangkan si perusahaan pemilik konsesi juga merasa, wah kita didukung oleh rakyat sekitar, jadi mereka bisa beroperasi dengan lancar. Nah, inilah yang disebutkan kayak simbiosis mutualisme. Nah, kalau kita zaman dulu kan belajar apa hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kalau sekarang konsepnya itu istilahnya sirkular ekonomi. Nah, itu sirkular ekonomi itu harus berjalan, terjadi di daerah tambang. Jadi tidak bisa tambang itu berdiri sendiri eksklusif gitu nggak bisa. Dia harus membuka diri, melibatkan semua orang yang ada di sekitarnya sebagai pekerja, sebagai pemasok kebutuhan misalnya gitu kan, sebagai apapun lah. Jadi itu jadi akhirnya kegiatan tambang itu merupakan kegiatan ekonomi dari masyarakat yang ada di sekitar, melibatkan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat di sekitar. Memang tidak semuanya bisa bisa terlibat karena kan ada hal-hal yang sifatnya teknologi yang memang dibutuhkan mesti ada dari luar atau apa gitu ya itu lain hal tapi kan itu hanya sebagian aja sebagian lainnya eh, harus melibatkan yang masyarakat di sekitar paling gampang kita lihat contohnya kayak Freeport ya zaman dulu kan Freeport isinya yang kerja orang dari luar semua sekarang kan banyak tuh eh, para ini ya Putra daerah. putra daerah lokal yang bekerja gitu di sana kan itu contohnya jadi mereka mulai membangun hubungan dengan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, alangkah baiknya juga kebutuhan-kebutuhan bahan pokok sehari-hari ya juga disuplai oleh oleh orang di sekitar sana. Mereka butuh beras ya dari sana, misalnya gitu kan. Mereka butuh buah ya dari sana. Kalau nggak ada ya perusahaan membantu untuk membuat kebun buah nanti dikelola oleh masyarakat. Misalnya gitu kan. Jadi itu ekonominya muter di daerah, dirasakan dampaknya. Nah, ini namanya sirkular ekonomi. Nah, kalau bisa terjadi sirkular ekonomi, pasti yang diuntungkan tambang juga. Masyarakat juga untung, sama-sama untung gitu kan. Nah, ini yang penting. Konsep seperti ini harus terjaga. Kalau itu nggak terjaga ya nggak musuhan semua nanti repot kalau udah sama-sama musuhan. Akhirnya saling serang kan. Masyarakatnya demo terus gitu kan. Perusahaannya juga terganggu kan karena jalannya diblokir lah yang ada demo ini, menuntut itu. Wah, ruginya dua-dua belah pihak akan merasa dirugikan. Tentu nggak baik kan ini. Dan ini harus kita hindari. Nah, baik Pak. Nah, Dan nah, kemudian
pandangan Bapak dari Bapak terjun ke dunia pertambangan dari tahun Hmm. 1997 ya Pak, sampai Ya, sekarang 2026 tentunya itu sudah hampir 30 tahun. Tentunya ya, itu ada perkembangan teknologi-teknologi yang diterapkan oleh industri pertambangan Pak. Nah, ya. menurut pandangan Bapak, apakah transformasi digitalisasi itu seperti kayak smart mining dalam Hmm. mempercepat terciptanya tambang itu, apakah itu mempercepat atau justru memiliki budget yang membludak, Pak, di bagian penerapan konsep tambang yang berkelanjutan terkait perkembangan teknologi? Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya kalau ngomong budget yang berudak enggak. Jadi sekali lagi tambang itu long term ya. Karena tambang itu long term, tentu kita harus berani berinvestasi long term. Nah, kalau investasinya long term itu membawa suatu benefit, ya tentu harus kita lakukan dong, gitu. Nah, contoh paling sederhana penerapan teknologi. Penerapan teknologi itu ada gunanya ya. Memang teknologi itu ada sisi negatif, ada sisi positif ya. Nah, sisi negatifnya tentu biasanya mahal ya. Mahal, kemudian apa ya? Penerapannya agak susah diterapkan. Tapi di satu sisi, teknologi itu membuat eh, sesuatu yang tadinya semula tidak bisa dicapai menjadi bisa tercapai. Paling gampang, misalnya contoh efisiensi, efisiensi. Nah, contoh teknologi yang paling sederhana adalah teknologi AI atau menggunakan ya AI lah AI. Jadi kalau kita saya contohkan aja, misalnya ada teknologi yang diterapkan di perusahaan tambang yang ini sudah banyak diterapkan adalah kayak eh, apa istilahnya dia tracking masalah tracking dari unit. Jadi ketika alat itu beroperasi, dia akan dipantau oleh suatu sistem eh, menggunakan suatu sistem based on GPS-nya ya. Jadi alat itu bergerak kemana itu terpantau. Nah, terpantau di mana dia bergerak, plus konsumsi bahan bakarnya bisa di-tracking. Nah, ini kan membantu kan bahwa penghematan bahan bakar bisa dilakukan dengan kalau kita men-tracking keberadaan unit tersebut beroperasi. Dan tentu based on AI tadi itu, mereka bisa memilih tuh, dibantu AI dengan algoritma tertentu, mereka membantu memilih jarak yang paling ekonomis, baik jarak maupun grade-nya. Itu dipilihkan. Jadi kayak kita menggunakan GPS di apa di handphone ya. Kita mau menuju suatu tempat, kita menggunakan GPS di handphone, kita bisa milih kan mau jalan yang macet tentu waktunya panjang, lebih lama, atau jalan yang lebih cepat, waktunya tentu lebih pendek. Nah, ini juga diterapkan di tambang. Nah, ketika alat itu beroperasi, di install alat semacam GPS tracking tadi itu, dia bisa memilih tuh mana rute yang paling singkat untuk mengangkat material dari satu titik ini ke titik pembuangan dengan konsumsi bahan bakar yang paling efisien. Nah, itu ada hitungannya itu kan kalau kalau kita ngitung kan kelamaan, tapi dibantu AI kan cepat tuh. Hitungan Benar, Pak, hitungan pakai detik aja pakai langsung keluar AI tuh. cepat. Iya, jadi itu dibantu. Tapi kan butuh investasi. Nah, masalahnya investasi itu orang menganggap wah itu mahal. Tapi seiring dengan waktu teknologi itu menjadi murah kan. Kayak sekarang kita semua dulu kita kita ngelihat kalau GPS tuh mesti pakai alat GPS ya. Zaman saya dulu alat GPS tuh mahal karena kan bentuknya portable gitu kan mesti dipegang Garmin gitu kan misalnya. Sekarang nah, GPS di handphone aja ada kan. Jadi murah. Nah, itu teknologi juga berubah ya. Jadi dari tadi awalnya mahal pelan-pelan akan jadi murah. Nah, ini salah satu contoh penerapan teknologi di industri tambang. Jadi teknologinya simple, sederhana, tapi juga efektif. Hasilnya juga juga apa ya berdaya guna ya. Jadi menghemat bahan bakar, otomatis menghemat biaya kan. Biaya bahan bakar. Apalagi sekarang bahan bakar menjadi salah satu komponen penambangan yang paling mahal gitu loh. Nah, ini contoh aja bahwa teknologi itu juga merubah cara kita bekerja. Kira-kira gitu Mas Oke. ini. Nah, Pak, kita Ah, berbicara tentang anak muda nih, Pak. oke, siap. Eh, karena mungkin pemirsa yang menonton podcast kita ini, Pak, itu Anak dari muda. kalangan mahasiswa, Iya, kalangan para graduate yang siap ya, lanjut ke dunia ya, pertambangan. Kita ya. berbicara terkait
metode tambang berkelanjutan dengan juga Hmm. menjaga lingkungan yang akan Oke, dibuat di masa depan. Nah, ya. jadi Pak, menurut Bapak, sebagai kami, sebagai generasi muda yang sekarang lagi mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia pertambangan, Hmm. bagaimana Pak tantangan terbesar ke depannya yang sering muncul? Ya mungkin saat ini belum muncul, tetapi Hmm. prediksi ke depannya itu tantangan besar yang harus dihadapi anak muda. Menurut pandangan Bapak sendiri, itu gimana Pak? Kalau saya menurut saya sih tantangan terbesarnya ya, tantangan terbesar adalah pertama itu masalah teknologi dan soft skill. Oke. Nah, jadi dua hal itu. Kalau technical, Anda pasti udah belajar dong. Ya Technical. Pak, Di teknikal. kampus kan technical. Meskipun belajarnya baru tahap awal. Nah, technical itu oke. Anda sudah ada kurikulumnya, Anda sudah belajar. Nah, hal kedua adalah penguasaan teknologi. Karena ke depan itu teknologi menjadi sangat dominan kan di industri tambang. Nah, teknologi itu suatu yang mungkin sekarang kita tidak bisa pelajari ya, karena teknologinya terus berjalan ya. Kalau Anda jadi itu suatu hal yang susah dikejar. Jadi kita nggak mungkin bisa terus mengupdate teknologi yang terkini itu agak susah. Namun yang penting adalah Anda siap belajar terhadap teknologi tersebut. Karena ada orang yang susah itu males, nah repot udah kalau kayak gitu, ya kan? Ya kayak tadi itu kan zaman dulu ketika kita saya dulu waktu di awal-awal berkarir, ketika kita membuat main plan mingguan nih, mingguan kan kalau main plan dari 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 kantor pusat itu kan pasti main plannya tahunan, bulanan. Nah, cuma kalau kita di lapangan yang di depan yang bekerja sehari-hari di lapangan, pasti dong harus membuat main plan mingguan. Nah, cara membuat main plan mingguan waktu itu masih menggunakan peta kontur dan itu dilakukan secara manual. Gitu. Bayangkan kan? Atau menggunakan fasilitas apa dulu itu software itu kan software yang isinya peta kontur dan kita ngitung volume itu jadi manual sekali gitu loh. Sekarang kan udah nggak kayak gitu caranya. Ya, itu dua hal yang berbeda kan. Tapi kan kalau kalau Anda tidak ingin menguasai teknologi, Anda malas, susah lah belajar gitu kan, nah, repot. Jadi Anda harus siap mengadopsi teknologi. Jadi sikap siap mengadopsi teknologi terbaru itu penting. Karena itu mentalitas kan. Tapi kalau Anda bilang, wah belum apa-apa sudah mundur duluan. Atau nggak mau tahu dengan perubahan teknologi. Nah ini sikap yang salah kalau menurut saya. Jadi Anda harus siap beradaptasi mengadopsi teknologi terbaru. Sikap mental itu penting. Nah, terus yang kedua, tadi yang saya sampaikan adalah soft skill. Soft skill ini sangat penting sekarang. Soft skill ini maksudnya apa soft skill? Soft skill itu kemampuan Anda berinteraksi dengan lingkungan Anda, dengan sosial, dengan atasan, bawahan, itu soft skill. Kemampuan Anda berargumentasi, kemampuan Anda mengemukakan pendapat, kemampuan Anda berbicara, kemampuan Anda mempresentasikan suatu permasalahan atau mempresentasikan hasil kerja Anda, itu kan soft skill semua kan, kemampuan Anda berkomunikasi. Nah, ini soft skill. Nah, ini yang harus Anda pelajari. Karena apa? Anda nanti bekerja pasti dengan orang dong, bukan dengan robot. Itu yang jadi masalah. Anda bekerja dengan orang. Anda akan berinteraksi dengan orang. Orang itu apa? Ketika Anda berinteraksi dengan orang, Anda butuh soft skill. Jadi nggak bisa Anda maunya menang sendiri misalnya, atau nggak berani sama orang, gitu kan? Atau tidak mentaati apa arahan kerja, atau tidak mempresentasikan, atau tidak bisa mempresentasikan hasil pekerjaan Anda. Nah ini kan masalah. Gitu kan. Meskipun Anda paham, teknisnya paham, tapi ketika Anda ada kendala berkomunikasi atau berhubungan dengan orang, ya Anda susah nantinya. Jadi soft skill itu penting. Jadi soft skill itu mulai harus dilatih. Nah, cara berlatihnya gimana? Ya Anda harus aktif di kegiatan mahasiswa, berinteraksi dengan eh, teman-teman sesama mahasiswa misalnya gitu kan, atau berinteraksi dengan pihak lain di luar kampus. Itu dilatih dari sekarang cara berinteraksi, cara cara memperlakukan orang dengan baik gitu kan, cara cara berpresentasi, cara menyampaikan argumentasi dengan sopan dan dengan bahasa yang tertata dengan baik. Ini penting. Kalau ini nggak punya kemampuan itu, meskipun teknisnya tinggi, ya tetap nggak dilirik juga kan. Kan ah, susah jadinya gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu menjadi modal. Dan ini kan
bisa dilatih dari sekarang, bukan berarti mesti dipelajari nanti, enggak, dari sekarang pun bisa. Nah, ini yang tantangannya sebenarnya. Tantangannya kita itu adik-adik yang sekarang itu seperti itu. Jadi siap mengadopsi teknologi yang baru, kedua soft skill harus diimprove. Nah, Penting kan? saya tertarik Pak dengan statement Bapak bahwa bagi anak muda itu harus meningkatkan soft skillnya Pak. Hmm. Nah, jadi kemarin itu Pak, di mahasiswa kami ini Ya. ada pembahasan yang menarik bahwasanya Hmm. berbicara tentang scope soft skill, tentunya Ya. dunia modern kayak 2026 ini lagi gencar-gencarnya itu dengan teknologi AI. Ya. Nah, ke depannya Pak, apakah teknologi AI itu sendiri itu mengecilkan potensi peluang karir bagi anak muda di tambang atau Enggak, justru memperluas? enggak bisa. Jadi teknologi itu kadang-kadang kita nggak bisa menganggap itu teknologi sebagai lawan. Teknologi itu sebagai alat ya. Kalau saya selalu menganggap teknologi itu alat. Apapun teknologinya, teknologi itu alat. Jadi dikendalikan tetap harus dikendalikan oleh manusia. Termasuk AI. AI itu adalah alat gitu loh. Karena kan dia kan suatu tools ya, kita anggap sebagai alat yang bisa mempermudah kita. Tapi dia harus dikendalikan oleh manusia. Toh yang bekerja di lapangan itu kan bukan robot gitu loh. Yang bekerja di Iya, Pak. tambang itu kan tetap aja orang gitu loh. Kan nggak bisa orang disuruh sama AI itu nggak bisa. AI hanya bisa mengasih advice. Oh, yang terbaik itu seperti ini. Tapi yang memutuskan siapa? Orang. Yang menjalankan siapa? Orang juga gitu kan. Jadi akhirnya semua orang. Jadi AI itu hanya mempermudah kita, tapi eh, keputusannya semua ada di keputusan orang. Misalnya kita dulu membuat alternatif desain, bisa sehari mungkin bisa buat dua, tiga desain. Tapi dengan ada AI, kita bisa buat 100 desain. Dengan segala macam skenario. Itu kan bantuan AI gitu kan. Tapi caranya memutuskan gimana? Ya, yang memutuskan orang gitu loh. AI cuma bisa membuat alternatif-alternatif ininya, apa, solusinya. Akhirnya kita juga yang memutuskan. Yang melaksanakan dari desain itu siapa? Orang juga kan yang mengimplementasikan gitu. Jadi sebenarnya eh, alat teknologi itu hanya alat gitu loh. Tergantung kita bagaimana menggunakan teknologi itu sesuai dengan apa akal budi kita, kebijakan yang diambil gitu loh. Kan kadang-kadang kan AI itu kan tidak 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 pandang apa ya, nggak punya perasaan gitu kan dalam 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 melakukan suatu pertimbangan gitu kan. Misalnya tadi itu yang tadi itu paling gampang GPS gitu. Dia langsung narik garis gitu. Padahal garis itu melalui area yang berbahaya, yang mudah longsor misalnya. Kalau kita tahu tuh area mudah longsor ya kita nggak mau, oh jangan lewat situ, cari alternatif jalan lain gitu kan. Nah, contohnya sederhana seperti itu. Itu kan kontrolnya orang gitu kan, kontrolnya manusia. Nah, itu yang betul dibutuhkan. Makanya tadi itu kita harus anak-anak muda sekarang itu juga harus siap mengadopsi teknologi dengan cara yang bijak juga kan, jangan cuma menerapkan mentah-mentah, tapi juga harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Sehingga teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat bantu aja. Nah, Pak, kita ini nggak terasa ya, Ya, Pak. iya ya, Udah hampir 60 menit kita iya ya. berjalan podcast ini, Pak. Nah, Oke. mungkin semoga ke depannya Bapak bisa kita bisa lakukan podcast secara Ya, offline, ya, tatap muka. siap, siap, siap. Bapak bisa hadir di bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, itu Siap. identiknya dengan tambang timah, Pak. Ya, ya, Tentunya di Bangka Belitung ini menjadi PR besar terkait tambang berkelanjutan karena masih ya, banyak tambang-tambang yang konvensional yang masih bermasalah yang menjadi ya, PR bagi kita, Pak. Nah, ya, mungkin Pak siap. sebelum terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan Pak pesan bagi semua pihak, semua kalangan untuk bisa mendukung metode tambang berkelanjutan ini, Pak. Ya, jadi sedikit cerita aja ya bahwa sebenarnya eh, kehidupan manusia itu selalu bergantung dengan komoditas tambang. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan komoditas tambang itu selalu memegang peran penting yang dibutuhkan dalam mentransformasi peradaban manusia. Kita ingat ketika zaman batu, manusia juga menambang batu ya. Ketika zaman besi, manusia menambang besi kan, terus perunggu dan sebagainya sampai ke era revolusi industri di mana batu bara dan besi itu menjadi suatu komoditas yang sangat dibutuhkan ketika itu untuk membangun suatu transformasi industri yang kita kenal sebagai revolusi industri
kemudian nanti masuk ke era namanya era informasi di mana ada komputer lah, macam-macam sampai sekarang era teknologi itu semua kebutuhannya itu membutuhkan apa? Bahan tambang. Ya ada nikel, tembaga, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tambang itu nggak pernah ditinggalkan karena selama manusia ada bahan tambang selalu dibutuhkan. Kayak sekarang kita pegang handphone, kita naik mobil, kita masang apa? Panel surya, kemudian ada roket yang ke bulan kemarin ya, semua isinya apa? Bahan tambang semua. Jadi jangan khawatir, tambang selalu dibutuhkan, komoditas tambang selalu dibutuhkan. Namun yang paling penting adalah apa? Sustainable. Tambangnya harus sustainable. Anda perlu ingat bahwa kalau kita ingat cerita di Eropa ya, Eropa dulu, negara-negara di Eropa dulu itu juga penghasil bahan tambang. Inggris zaman dulunya juga penghasil bahan tambang. Austria itu juga penghasil bahan tambang. Di sana ada mangan, manet, granit. Jerman juga penghasil bahan tambang. Denmark, Norwegia, semua beberapa negara kalau nanti sampai cek di zaman dulunya tuh mereka penghasil tambang, tapi mereka bisa menggunakan bahan tambang itu untuk mentransformasi ekonomi negaranya menjadi modal gitu loh, sehingga sekarang menjadi suatu negara yang maju, ada industri yang besar di sana. Nah, harapannya di Indonesia juga terjadi seperti itu, tambang itu menjadi modal ekonomi bagi bangsa kita untuk naik level seperti yang terjadi di Eropa. Kita sekarang mungkin nggak pernah dengar lagi tambang di Eropa, karena tambang di Eropa kebanyakan terjadi di periode sebelumnya, tahun 1800, tahun 1700. Itu tambang-tambang di Eropa. Sekarang ada, tapi mulai kecil-kecil. Nah, di Indonesia kita baru mulai nih, tambang itu baru mulai saja tahun era-era 1900-an, 1990-an malah kan ketika saya masuk mulai bekerja di industri tambang. Tapi ini kalau kita lihat ke depan, ini harus menjadi modal bagi bangsa dan negara ini untuk naik kelas. Nah, ini PR-nya adik-adik sekalian kan, kesempatan adik-adik untuk berkarya lebih, gitu. Nah, ini kita tunggu nih peran dan kiprah anak-anak muda zaman sekarang untuk membangun bangsa dan negara seperti supaya kita bisa nggak kalah sama negara-negara di Eropa. Kira-kira itu pesan saya dan mohon tetap semangat belajar dan meningkatkan soft skill-nya. Sehingga nanti ketika masuk ke industri kerja sudah siap, baik mental maupun kemampuan teknisnya. Kira-kira gitu, Mas Rama. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin ada satu lagi Pak, pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Oke, izin ya Pak. Menurut Ya, pandangan Bapak, satu langkah konkret Pak yang bisa kita lakukan kami sebagai mahasiswa untuk mewujudkan tambang yang berkelanjutan Pak. langkah konkret dari sederhana. Pelajari regulasinya. Karena dengan regulasi Anda bisa bisa mengatakan tambang ini berkelanjutan apa tidak. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Nah, regulasinya apa? Good mining practice. Nah, simple, sederhana, tinggal buka di ini, tinggal dicari. Oke, terima kasih kepada Bapak Ya, Ardi Ishak Koesen selaku pemateri ya, kita pada malam hari ini yang telah siap. menyampaikan materi yang luar biasa bagi para pemirsa. Untuk para Ya, pemirsa yang ingin mengetahui, mendapatkan informasi lebih lanjut terkait terkait podcast dari SC Perhapi bisa disimak di Instagramnya SC Perhapi Himata UBB ya, juga dan bisa juga dilihat di Instagramnya Himata UBB dan juga ya, untuk podcast selanjutnya di edisi ketiga dan seterusnya itu akan kita terus upload di YouTube-nya Himata UBB. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak ya, Ardi Ishak yang telah menyempatkan waktu. Sangat terima kasih siap. Pak telah menyempatkan waktu. Semoga nanti Bapak bisa hadir secara offline di negeri kami ini Pak di Ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. amin. Tentunya di Bangka Belitung ini terkenal dengan timah dan juga Pak sedikit kami sedikit cerita bahwasanya di Himata UBB itu ada event tambang skala nasional Pak, Ya, yaitu Depati Amir Mining Competition yang keenam di ya, tahun ini Pak. Yang kelima, ya. maaf Pak. Yang kelima. Nah, Oke. jadi kompetisi ini kami sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan soft skill bagi para mahasiswa dan juga Ya, meningkatkan daya saing, Pak, di mahasiswa ya, pertambangan di Indonesia. Kami mohon juga, ya, Pak, dukungan bagi Bapak untuk siap. menyukseskan acara ini. Mungkin Ya, demikian para pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait materi tambang berkelanjutan.
tambang hari ini menjaga lingkungan masa depan, bisa komen di bawah, bisa like video ini, share ke teman-teman, ke calon Ya, engineer para semuanya, dan juga untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di Instagramnya SC Perhapi Himata UBB. Untuk ya. itu kami tutup. Terima kasih bagi para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.